Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar? Baik, kita akan belajar pada saat ini. Topik kita adalah dosa dan pertobatan. Mari lihat sini. Sudah mulai. Ya, ini topik kita, dosa dan pertobatan. Baik, sebelum kita mulai, ini ada lagu bagus ya. Dosa dapat dihapus. Kita naikkan pujian 1 bait, kemudian kita berdoa. 1, 2, 3. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur waktu kesempatan kami untuk belajar saat ini. Engkau berkati, Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan iman percaya kami. Wawasan kami diperluas, iman percaya kami dikuatkan. Dalam nama Yesus kami mohon pimpinanmu. Haleluya. Amin. Nah, apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata dosa, akibat dosa, dan pertobatan? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah materi ini bertujuan membimbing kamu agar menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Kegiatan inti pembelajaran kita ini dimulai dari beberapa ayat referensi dari ayat-ayat di dalam Alkitab. Tentang dosa itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, 1 Yohanes 3 ayat 4, 2 Korintus 5 ayat 1, Yakobus 4 ayat 17. Akibat dosa itu ada di Roma 6 ayat 23, pasal 3 ayat 2. Pentingnya pertobatan. Ya, pentingnya pertobatan. Lukas 15 ayat 17, Matius 6 ayat 57. Ini kayaknya 23 ya, salah ini. Pasal 3 ayat 23. Nah, garis besar pembahasan kita pada saat ini adalah bagian itu: A. Pendahuluan, B. Hakikat dosa, C. Akibat dosa, kemudian D. Yesus Kristus satu-satunya perantara atau jalan keselamatan. Poin E, pertobatan. F, langkah-langkah pertobatan. Terakhir adalah kesimpulan. Ini anak-anak tahu ini gambar apa ini? Iya, jadi ini gambar Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian ular muncul, itu merupakan representasi dari iblis yang menggoda Hawa. Nah, sejak itulah ya, di Kejadian 3 semua manusia berdosa. Keturunan Adam dan Hawa, kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Mazmur 51 itu penggambaran pemazmur tentang betapa berdosanya
manusia. Lukas 15:7, 1 Yohanes 1 ayat 9 menjelaskan keadaan kita ya sesungguhnya. Alkitab menyaksikan bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan yang hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Karena itu manusia harus mengakui dosanya dan bertobat. Mengenai ini, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Hakikat dosa. Mari kita amati kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu di rumah dan melanggar norma dalam keluarga, bagaimana tanggapan orang tuamu terhadap pelanggaran yang kamu lakukan? Ketika kamu di sekolah melanggar tata tertib, bagaimana tanggapan guru terhadap pelanggaran yang kamu lakukan? Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, kan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular yang merupakan representasi iblis daripada kepada Allah sendiri. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Allah memanggil, mencari, dan menemukan dan menyelamatkan manusia. Padahal apa yang dilakukan Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular. Jika mereka makan buah pohon kehidupan, mereka akan menjadi seperti Allah. Ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Itulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan datang. Iya, jadi penyesalan itu selalu datang terlambat, selalu belakangan. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat pementingan diri sendiri. Akibat dosa. Pertama, merusak moral dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik. Manusia menginginkan kesenangan diri sendiri dengan mengabaikan orang lain, bahkan perintah Allah. Yang ketiga, manusia menolak tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Itu terdapat dalam Roma 1 ayat 18-25, pasal 5 ayat 10, pasal 8 ayat 7, pasal 11 ayat 32, Kolose 1 ayat 21, Efesus 2 ayat 2, pasal 5 ayat 6. Yang keempat, manusia senang dengan ketidakadilan. Roma 1 ayat 1 sampai 32, Kejadian 6 ayat 5. Yang kelima, dosa merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Roma 3 ayat 9, pasal 6 ayat 12, pasal 7 ayat 14, dan Galatia 3 ayat 22. Yang keenam, dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Roma 5 ayat 12. Mempengaruhi. Roma 5 ayat 12, dan mengakibatkan hukuman ilahi. Roma 1 ayat 18. Mendatangkan kematian rohani. Roma 6 ayat 23. Kejadian 2 ayat 17. Dan hanya dapat dikalahkan oleh iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya. Dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah berdosa, Adam dan Hawa tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suara Allah, mereka ketakutan dan bersembunyi. Dosa mengakibatkan dalam diri seseorang, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem
dalam diri kita. Hati ternoda, sifat alami menjadi rusak, tidak mampu melakukan hal yang seharusnya, dibebani perasaan bersalah, juga kehilangan damai sejahtera, dan dikejar rasa bersalah. Dosa merusak hubungan dengan sesama dan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di keluarga, di masyarakat, dan antar bangsa. Kadang diikuti dengan kebrutalan, pertikaian, kekerasan, dan peperangan. Rusaknya hubungan manusia dengan alam ditandai dengan eksploitasi alam, pengrusakan lingkungan yang pada gilirannya mengancam kehidupan manusia seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Akibat dosa selanjutnya adalah dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Faktanya tidaklah demikian. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukan. Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya melalui pengampunan dan keselamatannya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya perantara jalan keselamatan. Hubungan baik dengan Allah terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidupnya cemar. Dijelaskan dalam Roma 5 ayat 6 ayat 8, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, jadi Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Pertobatan. Rika sebentar lagi nih. Menurut Alkitab, bertobat artinya berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kisah Para Rasul nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, pasal 3 ayat 19, pasal 11 ayat 18, pasal 17 ayat 30, pasal 20 ayat 21, pasal 26 ayat 20. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat dan semula menolak Yesus. Mereka semula menolak Yesus, kemudian diimbau untuk bertobat, supaya mereka berubah pikiran mengenai Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan. Bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang
tadinya tidak beriman kepada Yesus menjadi beriman kepada Yesus dan mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatannya. Nah, poin F, langkah-langkah pertobatan. Yang pertama adalah mengakui dosa, mengakui fakta. Jadi ada fakta. Fakta itu harus diakui. Fakta itu apa? Ia berdosa. Kemudian ia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari hukuman kekal dan berakhir di neraka kekal. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu fakta yang harus diakui. Lalu dengan kesadaran mengakui dosa, memohon ampun kepada Allah. Ini adalah bukti merendahkan diri. 1 Yohanes 1 ayat 9. Lalu dengan keyakinan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ini adalah iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Setelah itu terjadi, maka barulah ia menjadi manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang berubah. Ada buah-buah pertobatan nampak dari sikap perilakunya, berakar dan bertumbuh di dalam imannya, dan dewasa dalam Tuhan. Sikap perilakunya menunjukkan kebajikan-kebajikan. Matius 3 ayat 8, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah-buah roh yang merupakan karakter orang yang sudah lahir baru. Kemudian Yakobus 2 ayat 18, kebajikan-kebajikan yang memang ciri khas manusia baru. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah melalui karya salib Kristus. Agar diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, keselamatan, dan kebajikan-kebajikan yang bernilai kekal. Itulah hasil daripada pertobatan. Ribka ke sini. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, keselamatan, kebajikan yang bernilai kekal. Kegiatan penutup, ada penilaian dari pengetahuan, keterampilan, sikap sosial itu. Kemudian penugasannya adalah membuat resume tentang dosa, akibat dosa, pertobatan, dan hidup baru. Kemudian mendalami materi dengan mencari sumber-sumber lain, ya. Nah, sebagai refleksi, apakah setelah menyimak video ini timbul kesadaran kalian akan dosa dan pentingnya pertobatan serta berperilaku sesuai dengan pertobatan tersebut? Nah, sebelum kita akhiri materi ini, mari kita memuji Tuhan sebelum kita berdoa. Tebusan sempurna karena dibayar,
dengan darah Yesus yang tak tercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Baik, mari kita akhiri materi kita, pembahasan kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau sudah menyertai pembelajaran kami saat ini, dan apa yang sudah kami pelajari Tuhan berkati, sehingga itu menguatkan iman percaya kami, menambah wawasan kami tentang iman percaya kami, dan materi ini sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kami ucap syukur, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan berkati, shalom.